Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa tetap semangat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari dapat kita pahami dan dapat bermanfaat. Yuk kita baca doanya sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini dengan Ibu Vivi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, pelajaran ketiga, tema Aku Anak Soleh. Memiliki anak soleh merupakan impian bagi setiap orang tua, karena anak soleh adalah kunci kemuliaan dunia dan akhirat. Apakah kalian ingin menjadi anak soleh? Ya, tentu. Pasti kalian ingin menjadi anak soleh. Bagaimana cara kita menjadi anak soleh? Yuk kita pelajari pelajaran kita hari ini, yaitu tentang Aku Anak Soleh. Anak soleh dan soleha harus memiliki sifat berikut ini. Yang pertama, jujur. Dalam bahasa Arab, jujur memiliki makna as-sidqu atau sidiq yang artinya berkata benar. Secara bahasa, jujur artinya suatu perilaku yang mencerminkan kesesuaian antara apa yang diucapkan serta diperbuatnya sesuai dengan kenyataan yang ada. Perkataan jujur berarti sesuai dengan kenyataan tanpa menambahi atau mengurangi. Lawan kata jujur adalah bohong atau dusta, di mana dusta merupakan sifat orang munafik. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berbicara, ia berdusta, apabila berjanji, ia akan mengingkari, dan apabila dipercaya, maka ia akan berkhianat. Jujur merupakan petunjuk serta jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dusta adalah petunjuk dan jalan menuju neraka. Jujur terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, jujur dalam niat atau kehendak. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amalia. Manfaat sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Meningkatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. 2. Hati menjadi tentram karena tidak berbohong. Yang ketiga, semua permasalahan dapat diselesaikan dengan mudah. Keempat, dipercaya orang lain. Yang kelima, menimbulkan rasa percaya diri. Yang keenam, akan menjadi terbiasa dengan perilaku terpuji. Ciri anak soleh yang kedua yaitu amanah. Amanah artinya jujur atau dapat dipercaya. Secara bahasa, amanah dapat diartikan sesuatu yang dipercaya pada kita dari orang lain. Maka dari itu, amanah harus dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan dengan baik. Lawan kata amanah yaitu khianat. Khianat artinya suatu perbuatan mengingkari janji atau kepercayaan dari orang lain. Amanah hukumnya wajib, sedangkan khianat hukumnya haram.
Amanah terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Amanah manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, dan puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, amanah manusia terhadap orang lain. Contohnya, menjaga titipan barang, menyampaikan surat, dan menyampaikan berita. Yang ketiga, amanah manusia terhadap diri sendiri. Contohnya, menjaga kesehatan tubuh, belajar dengan rajin, dan berusaha mencapai cita-cita. Meneladani sifat amanah Rasulullah SAW. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah atau terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepada beliau dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladani perilaku beliau, yaitu dengan cara yang pertama, rajin belajar. Yang kedua, menjaga nama baik orang tua. Yang ketiga, mengerjakan setiap tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Dan yang keempat, menjaga nama baik guru dan sekolah. Ciri anak soleh yang ketiga yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kedua orang tua adalah orang yang berjasa bagi kita karena ibu yang melahirkan kita dan ayah yang mencari nafkah untuk keluarga. Orang tua membesarkan dan menyayangi kita sepanjang waktu. Oleh karena itu, kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Ayo, bagaimana anak-anak? Ya, cara hormat dan patuh kepada orang tua itu antara lain, yang pertama, patuh dan taat ketika dinasihati. Yang kedua, memenuhi harapan orang tua untuk rajin sholat dan belajar. Yang ketiga, senang membantu kesibukan orang tua bila dibutuhkan. 4. Selalu ingat untuk mendoakan orang tua, seperti doa berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Jangan lupa ya anak-anak, selalu mendoakan kedua orang tua kita. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu. Guru sangat berjasa bagi kehidupan manusia. Lalu bagaimana cara kita menghormati guru? Yuk, bagaimana anak-anak? Ya, dengan cara yang pertama, saat bertemu, memberi senyum dan mengucapkan salam. Kita kasih senyum sama guru kita dan jangan lupa ucapkan salamnya ya. Yang kedua, saat diberi tugas atau PR, hendaknya segera dikerjakan dengan tepat waktu. Yang ketiga, saat dinasihati, mendengarkan dengan tulus dan menaati nasihatnya. Yang keempat, saat berbicara, bersikap santun, lembut, serta tidak memotong pembicaraan. Yang kelima, saat guru sedang mengajar dalam kelas, kita bersikap tenang dan memperhatikan. Ciri anak soleh yang keempat yaitu santun dan menghargai teman. Santun berarti halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya.
Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan, dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Contoh perilaku santun dan menghargai teman. Yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu. Kedua, berbicara dengan lembut dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, hindari kata-kata kasar, keras, dan kotor. Yang keempat, peduli keadaan teman serta suka menolong kesulitannya. Yang kelima, bersahabat dengan siapa saja, tidak memandang orang tersebut kaya atau miskin, normal atau cacat, cantik atau buruk, dan lain sebagainya. Yang keenam, tidak mencela percakapan dengan perkataan yang buruk. Ya, ciri-ciri anak soleh dan soleha dalam Islam ya anak-anak. Yang pertama, yaitu memiliki sifat jujur. Yang kedua, memiliki sifat amanah. Yang ketiga, memiliki sifat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang keempat, memiliki sifat santun dan menghargai seorang teman. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat ya anak-anak. Sampai jumpa anak soleh dan soleha. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.